di zaman hari ini masih ada orang yang mau mengqadha sholat, itu udah bagus. Salah satu bentuk kebaikan yang paling puncak itu adalah ketika orang jadi Islam KTP. Kan sekarang sudah bulan Rajab. Nah, Banyak orang kemudian bikin semacam perayaan di bulan-bulan ini. Ya. Sebenarnya ada apa sih di bulan? ya bulan Rajab itu kan dimuliakan ya. Kalau dalam sejarah Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Muharram, kemudian Rajab, Zulqa'dah sama Zulhijjah gitu ya. Ya. Dia ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, salah satu Rajab gitu. Nah, Rajab ini sejak sebelum Islam dia sudah menjadi bulan bulan di mana orang-orang Arab itu melaksanakan acara-acara suci. Berarti sebelum Islam? Sebelum Islam udah begitu. Sehingga ketika perintah sholat diturunkan di bulan Rajab itu menurut saya itu Gusti Allah itu ngelihat, wah diturunkan di bulan Rajab deh gitu. Kira-kira Melihat gitu. Momentumnya bahwa memang ini sakral. Sholat itu sakral, sehingga dia paling pas diturunkan di bulan Rajab. Nah. Ada juga yang cerita bahwa bulan Rajab itu bulannya Allah kalau dalam Islam gitu. Iya. Seistimewa apa bulan itu? Ya, tentu istimewanya karena dari situ diturunkan perintah sholat. Perintah sholat. Nah, yang kedua kan jelas itu kan perjalanan Nabi, kanjeng Nabi ya, Nabi Muhammad dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus langsung naik ke Sidratul Muntaha. Nah, itu kan peristiwa penting meskipun peristiwa itu nggak semua orang bisa menalar, tapi kan itu jadi penting. Iya. Apalagi ketika sudah selesai Isra Mi'raj, turun mendapatkan perintah sholat. Kemudian kalau dalam sejarah kan dikatakan Nabi diajak melakukan Isra dan Mi'raj itu karena orang terkasihnya Nabi itu wafat. Iya. Kemudian dikenal sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Berarti perjalanan Isra Mi'raj itu semacam kayak healing atau jalan-jalannya Nabi. Iya, healing. Jadi ya umumnya manusia kan, Nabi kan sedih ya. Pamannya meninggal, Abu Thalib, terus istrinya meninggal, Siti Khadijah itu. Jadi kanjeng Nabi itu dikasih waktu healing. Cuma healing yang kanjeng Nabi itu ada oleh-olehnya gitu. Yaitu apa itu? Sholat. Kalau orang-orang sekarang nggak tahu healingnya tuh ngapain. Karena mikir juga ada orang pusing, orang stres, piknik. Itu semakin stres orang dia pikniknya adalah dia masih stres gitu kan. Piknik selesai. Tapi selesai stres lagi. Gitu. Karena memang dasar dari pikniknya itu ya karena dia stres. Iya. Jadi healing yang orang-orang sekarang itu ya saya juga bingung. Belum lagi nanti habis biaya banyak kan. Iya. Ya tambah stresnya tambah stres lagi. Habis biaya sekaligus gitu kan. Apalagi orang-orang Jogja. Kalau Jogja tuh kalau musim liburan orang healing ke sini sampai Jogja macet. Ya, Jogja macet gitu kan. Jadi bedanya healingnya Nabi itu dapat oleh-oleh. Iya, oleh-oleh. Baik. Apakah perintah sholat itu hanya disyariatkan ketika Nabi? Sebelum-sebelumnya ada perintah sholat bukan? Oh ya, di cerita di dalam Al-Quran itu ada banyak yang menceritakan nabi-nabi sebelumnya sholat gitu kan. Cuma sholat yang dimaksud itu bukan perintah sholat 5 waktu yang wajib gitu ya, tapi upaya kebaktiannya para nabi kepada Allah. Misalnya kita dalam cerita Sayyidah Maryam itu, Sayyidah Maryam kan diceritakan dalam Quran kan warka'i wasjudi gitu kan, rukuk dan sujudlah. Berarti kan sudah ada gerakan-gerakan begitu gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga sama melakukan hal yang sama gitu kan. Dan artinya ibadah sholat ini ibadah yang para nabi sudah melakukannya, hanya saja 5 waktu 1 hari mulai dari subuh sampai Isya itu khusus keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Di peristiwa Isra Mi'raj kan yang paling spesial adalah hadiah sholat. Sebenarnya awalnya berapa waktu, Pak? Awalnya itu kan 50 ya. 50. Kemudian sampai berkurang sampai 5 itu peristiwanya sampai, gitu? Ya itu turun dari ketemu Gusti Allah, kasih perintah sholat, ketemu Nabi Musa kan. Nabi Musa dapat oleh-oleh apa gitu. Karena Nabi Musa ini kan memang dikenal Nabi yang suka protes. Kemudian
Nabi bilang dapat sholat berapa 50 kali. Wah, jangan kuat umatmu itu. Umatku aja yang kayak begitu itu nggak kuat itu. Jangankan 50 waktu, dia hanya 2 rakaat aja nggak kuat. Oh ya sudah, minta posting. Akhirnya bolak-balik itu selama 9 kali kan. 9 kali. Begitu turun, ketemu lagi. Jadi gimana? Dapat 5, oh minta lagi ya. Nabi Muhammad udah gak enak. Masa minta kurang terus. Nah sebenarnya Nabi Musa minta keringanan itu simpati kepada umatnya Nabi Muhammad. Iya. Simpati. Iya. Atas dasar simpati. Atas simpati kepada umatnya Nabi Muhammad, jangan sampai umatnya Nabi Muhammad itu jadi berat gara-gara perintah ini. Cuma kan adilnya Allah kan, begitu perintah sholat itu diturunkan 5 kali sehari semalam, kan kebaikan itu pahalanya lipat ganda 10. Iya. Jadi tetap saja walaupun cuma 5 kali tapi kualitasnya 50 kali sholat. Perintah itu yang apa ya. Dan yang asiknya kan proses Isra Mi'rajnya Nabi ini kan tidak rahasia. Jadi Nabi cerita kepada orang banyak. Oh, setelah selesai kejadiannya. Iya, setelah selesai kejadian. Kemudian cerita. Banyak orang yang kemudian tidak percaya. Iya. Nah, itu kan kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa yang kayak gitu, kita ceritakan orang nggak percaya. Nah, tapi Nabi harus cerita. Coba aja kita bayangkan betapa beratnya sebenarnya secara manusiawi ya. Walaupun Nabi itu kalau dalam Quran itu makana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Nabi itu tidak ada masalah dengan apa saja yang difardukan oleh Allah gitu. Iya. Tapi kalau kita mikir secara manusiawi, ada orang yang punya pengalaman rohani sampai ketemu Allah, terus disuruh cerita kepada orang banyak itu. Iya. Coba bayangkan betapa beratnya itu Nabi itu. Iya, pengalaman spiritual kan. Iya. Pengalaman spiritual kok diceritakan kepada orang lain. Yang potensinya nggak bakal dipercaya. Iya, tapi disuruh cerita dan Nabi oke lah cerita. Nah itu mengapa kita pun habis sholat kan juga mau cerita nggak enak kan itu. Apalagi ketenangan. Ya itu. Apalagi sekarang orang sholat ke masjid, di masjid lebih banyak kipas anginnya daripada jamaahnya. Gitu. Akhirnya pilih-pilih masjid. Iya, pilih masjid. Jadi mau cerita ke orang-orang, apa yang mau diceritain orang nggak punya teman di dalam masjid kan. Tapi Nabi seketika sudah menerima sholat itu, beliau harus menceritakan itu. Nah, ini berat sebenarnya sebagai seorang manusia, tapi karena itu perintah Allah, Nabi melakukannya. Ya, ayat populer terkait Isra Mi'raj itu kan Al-Isra ayat. Oh ya. Bagaimana Mas Yasir memahami ayat tersebut? Iya. Kenapa diawali dengan kata Subhana? Iya. Apa yang ingin sebenarnya disampaikan oleh Allah lewat ayat itu? Iya. Pertama, kalau yang saya pahami dari kata-kata itu ya, kata-kata subhana itu kan kata-kata ketakjuban. Kalau dalam istilah istilah ilmu nahwu sorof itu kan litakjub gitu ya. Karena takjub, kaget, kagum dan merasa bahwa kita tidak mampu kayak begitu. Makanya kan pakainya subhana. Nah, kata-kata yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah itu menceritakan bahwa orang yang Isra Mi'raj itu adalah seorang abdun, hamba. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi. Coba kita membayangkan ternyata peringkat sebagai abdun itu adalah peringkat tertinggi. Jadi peringkat tertinggi yang Allah itu memberikan keistimewaan bagi orang yang sudah mencapai taraf abdun sehingga diberikan karunia Isra Mi'raj. Ini nggak kita dapati misalnya orang-orang yang ingin jadi wali gitu kan. Jadi orang sakti, punya karomah gitu. Kanuragan itu pikir-pikir ngapain itu? Berarti puncak spiritualitas seorang manusia itu jadi hamba. Jadi hamba, jadi abdun gitu. Jadi abduhu, jadi udah murni jadi hambanya Allah gitu. Kalau istilahnya orang Jawa, kaulani Gusti Allah. Itu sudah paling mulia gitu. Jadi kalau itu aja sudah paling mulia, ngapain lagi mau jadi apapun itu, mau jadi nabi, bahkan sekarang ada orang ngaku nabi kan itu kan. Turun tingkat. Jadi dari abdun jadi nabi itu untuk orang-orang kita yang bukan Nabi Muhammad ya. Turun tingkat itu gitu. Nah, Rasulullah itu mencapai tahap itu bi abdihi gitu. Jadi hambanya yang diperjalankan. Hanya ketika orang menjadi seorang kaulo saja sehingga dia mendapat fasilitas diperjalankan oleh Allah. Oleh Allah. Sebagai manusia biasa yang tidak dapat karunia kenabian atau kerasulan atau misalnya tidak dapat derajat kewalian sebagai hamba sebagai manusia biasa bagaimana cara kita bisa sampai tahap ke abdun? Ya kalau yang paling standar adalah yang melaksanakan rukun Islam ya kan, syahadat, sholat, zakat, puasa, syukur, dapat haji kan. Itu udah standar paling umum. Kalau saya biasanya mengistilahkan kepada teman-teman dan para mahasiswa itu di zaman hari ini masih ada orang yang mau mengkodok sholat
Itu udah bagus itu. Mengkodok tahu ya Mas Taufik ya? Prestasi lah ya. Nah, terus udah prestasi itu. Mengkodok itu mengganti sholat yang dia kelewatan atau dia ketinggalan atau sengaja dia tinggal, kemudian dia ganti. Nah, orang yang mengganti sholat ini sebuah prestasi paling tinggi di zaman yang kayak begini gitu. Di saat orang mau sholat aja otak-atik HP gitu kan. Nah, bahkan mau sholat aja pikirannya kemana-mana gitu. Tapi masih ada orang yang mau mengkodok sholat. Wah itu. Bagi saya itu satu teladan contoh di zaman ini yang perlu kita tiru. Dan diviralkan. Ya diviralkan itu. Kalau perlu di syuting. Guys, dibuat konten. Konten. Tadi pagi saya subuh kesiangan. Ini saya mau kodok sholat dulu ya. Nah, setahu saya belum ada orang bikin konten kayak begitu. Rata-rata orang bikin konten mau sholat ke masjid, guys. Ke tanah suci. Ini kita mau take off ini sebentar lagi. Ini kami sudah di ruang tunggu. Sebentar lagi kita akan take off. Bismillah. Ya guys, doakan kami. Nah itu kan gitu. Biasanya gitu. Nah, mau sholat juga gitu ke masjid. Guys, ini kami mau sholat tarawih ke masjid. Ini kami mau sholat maghrib dulu atau kami mau jumatan dulu nih. Ini kebetulan jematannya sama Mas Arman Maulana. Gitu kan. Atau enggak yang di shoot adalah arsitektur masjidnya. Masjidnya gitu. Sejarahnya gimana? Iya. Tapi ini juga tantangan ini buat netizen ini. Kalau ada yang bisa membuat konten kodok sholat. Karena tadi pagi subuhnya kelewatan gitu. Terus, wah iya aku tadi pagi kelewatan. Sebentar, cari HP. Guys, ini saya mau kodok sholat karena tadi subuh saya bangun jam 7:30. Ya. Ini ya, tunggu sebentar, doakan saya mudah-mudahan sholat saya walaupun kodok diterima oleh Allah. Wah, gitu. Amin. Amin. Itu gak ada konten kodok sholat itu. Dalam sejarahnya pernah nggak Rasulullah mengkodok sholat? Atau kesiangan? Pernah itu. Tapi itu kan karena satu sebab yang setahu saya waktu itu sebabnya Rasulullah itu kecapean atau apa gitu ya. Setelah perang. Atau setelah perjalanan atau apa gitu. Saya juga lupa dan ini karena butuh membaca kitabnya dulu nih karena saya juga nggak hafal cerita pastinya kan. Nanti tidak viral gitu. Tapi memang pernah kejadian seperti itu gitu kan. Diganti, dikodok gitu kan. Bahkan di dalam salah satu mazhab Syafi'i kalau nggak salah Imam Romli apa Imam siapa gitu ya, saya lupa itu. Di Fathul Mu'in itu ada. Itu bab memfidyah sholat. Jadi ada sholat-sholat yang ketinggalan, tapi orangnya sudah meninggal. Nah itu pihak keluarga boleh memfidyahkan berapa kali sholat yang dia tinggal. Itu sudah meninggal. Kalau yang masih hidup kan kita diperintahkan sebisa mungkin kalau nggak bisa berdiri duduk. Kalau nggak bisa duduk, baring, bisa berbaring, menggerakkan anggota tubuh layaknya gerakan sholat. Kalau nggak bisa pakai isyarat mata, kalau nggak bisa ya dalam hati kan gitu. Misal dia itu Islam hanya KTP-nya saja. Iya. Kemudian bertahun-tahun tidak sholat, kemudian baru insyaf di usianya yang misalnya sudah terbilang 40 tahun. Iya. Otomatis kan ada tahun-tahun berlalu yang dia tidak sholat lengkap. Itu ada mengganti di kodok aja itu. Misalnya kalau di kodok kan hitungannya juga dia tidak tahu berapa hari misalnya. Ya dia hitung aja dia mulai begitu sejak kapan gitu kan. Oh. Kalau misalnya saya pengen lebih ringan sekalian sama fidyah boleh nggak? Oh nggak bisa. Setahu saya yang fidyah itu yang untuk yang tiada. Yang sudah tiada. Tapi Mas, tadi tentang Islam KTP itu. Itu juga bagi saya salah satu bentuk kebaikan yang paling puncak itu adalah ketika orang jadi Islam KTP. Karena dia masih percaya diri mencantumkan Islam sebagai agamanya, itu udah bagus juga itu. Menurut saya itu masih pede. Masih pede. Meskipun nggak puasa. Meskipun nggak puasa, nggak sholat, nggak zakat, nggak tahu lah ya gitu kan. Tapi di zaman yang kayak begini, ada orang masih percaya diri mencantumkan Islam sebagai agama di KTP-nya. Itu bagi saya juga satu kebaikan gitu. Satu kebaikan. Ya kebaikan karena apa? Masih ada orang yang percaya diri dengan agamanya gitu. Jadi itu yang membuat saya orang kayak apa aja gitu, saya gampang menerima. Oh ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Masih Islam tuh ya sudah, masih ada harapan masuk surga gitu kan. Gitu kan. Meskipun yang duluan KTP-nya gitu kan. Atau yang duluan nanti HP-nya karena sering muter
MP3 tilawah gitu kan. Menurut Mas Yasir, sholat itu di ayat ini kan sangat spesial. Bagaimana kemudian gerakan sholat ini mampu menginspirasi masyarakat lebih luas tentang bahayanya meninggalkan sholat, hingga kemudian mereka butuh punya kesadaran penuh untuk melakukan sholat. Gimana sih gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan supaya menginspirasi mereka? Ya, salah satu yang bisa kita contoh dari zaman kita ini adalah gerakan berkah Jumat itu membuat orang mau Jumatan gitu. Sehingga ketika Ramadan itu, nanti coba saksikan itu, Ramadan itu orang nggak semangat Jumatan. Karena nggak ada Jumat. Nggak ada makan-makannya. Itu. Tapi ya ini guyon. Sebenarnya kalau kita baca ayat Al-Quran ada banyak ancaman. Misalnya di surat yang masalakakum fi saqar itu. Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkanmu dicampakkan di neraka Sakor, dan mereka menjawab, kami tidak termasuk golongan orang yang melaksanakan sholat ketika hidup di dunia. Tapi itu pun saya kira udah basi, karena neraka itu di zaman ini itu dianggap hal sepele gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa membuat mereka tertarik, atau semua orang bisa tertarik untuk sholat itu? Ya saya juga nggak ketemu caranya. Cuma saya selalu bilang ke saya sendiri, ke keluarga saya, mungkin ke jamaah-jamaah yang pernah ngaji dengan saya gitu. Ketika kita sholat itu, kita sudah pada dasarnya sudah mendoakan kaum muslimin muslimat gitu. Sehingga ketika kita nggak sholat, itu ada muslimin muslimat yang tidak terdoakan oleh doa kita gitu. Kan di tahiyat itu kan. Boleh terserah mau pakai yang at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat gitu kan. Ada yang pakai at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu gitu kan. Nah, baru yang assalamualaikum ayuhan nabi kan, baru kemudian assalamu alaina kan, wa ala ibadillahil sholihin. Itu kan doa untuk seluruh kaum muslimin, didoakan selamat itu loh, dalam satu sholat, dalam satu tahiyat. Dalam sholat ada 2 tahiyat. Jadi selama kita sholat zuhur, maghrib, asar, itu ada 2 tahiyat, ada 6 doa keselamatan. Isya juga ya, Isya kan 2 tahiyat ya, zuhur, asar, maghrib, Isya berarti 4 doa selamat, sama subuh 1, 5 doa selamat. Yang doa selamat itu setiap waktu sholat semua muslimin mendapatkannya. Berkahan doanya. Ketika ada orang yang tidak sholat, saudaranya kehilangan satu doa gitu. Gitu. Satu doa kehilangan. Apalagi nanti di mazhab Syafi'i, ketika mengucapkan salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama niat menjawab salamnya imam, pahala. Yang kedua, salam itu niat tentu menyelesaikan rukun sholat, jelas itu pahala. Yang kedua menjawab salam imam. Yang ketiga menjawab salam sesama jamaah. Atau yang keempat memberikan salam kepada sesama jamaah. Atau yang kelima memberikan salam kepada muslimin muslimat. Jadi sehingga ketika kita salam dalam sholat itu niatkan tadi itu, memang melakukan rukun sholat, menjawab imam, menjawab sesama makmum, kemudian mendoakan muslimin muslimat. Wah, itu kalau ada orang yang nggak melakukan sholat, berarti ada sesama saudaranya yang rugi gara-gara dia nggak sholat. Kehilangan. Terus nanti ada yang balas, ya udah, lo kan nggak sholat, ya udah gue juga nggak sholat kan. Lo kenapa lah? Lo kan nggak doakan gue juga nggak doakan lo gitu. Jadi sama-sama nggak sholat. Terus begini mas, di zaman yang serba canggih, harus informasi tak terbendung. Di zaman kayak gini, sebagai orang tua, cara mendidik anak untuk mau sholat, kan butuh effort, butuh kerja keras. Misalnya bangunin anak di usia yang sangat dini untuk bangun subuh. Ada nggak kiat supaya sukses mendidik anak di tarbiyah untuk mau sholat? Ya, yang paling kalau saya yang paling mungkin dilakukan anak-anak dulu maghrib gitu. Maghrib. Yang paling mungkin maghrib, zuhur, asar mungkin di sekolahnya atau asar di TPA-nya gitu kan. Sebagai orang tua, misalnya ketika ngelihat beberapa hadis kalau misalnya perlu dipukul, ya tentu dengan pelan-pelan gitu. Kemudian kita punya goal bagi anak, ada reward kalau misalnya dia mau sholat 5 waktu, kalau kemudian nanti melakukan
misalnya sholat subuhnya bolong atau kesiangan nanti ada punishment. Iya. Itu efektif tidak dilakukan di zaman modern seperti ini kalau kita memposisikan sebagai orang tua? Iya. Ya ada kala lihat situasinya juga. Ada kala anak yang memang dia butuh sedikit tegas gitu ya. Ada anak yang memang dia harus keras gitu. Ada anak yang lembut saja sudah mau ikut. Nah, itu dilihat-lihat karakter anaknya juga sih gitu ya. Kalau saya begitu gitu. Sehingga anak-anak saya itu kadang di saat-saat tertentu saya harus keras. Karena apa? Mungkin dia terlalu terlena nonton sehingga ketika sudah dimatikan waktu masuk azan maghrib itu nggak dimati-matikan. Maka saya harus angkat suara. Oh iya. Gitu. Berarti kondisional. Tapi kadang anak dengan disuruh untuk wudhu saja mau, ya sudah. Ada lagi yang modelnya dikasih reward. Kamu sholat, per sholat tak kasih 1.000. Ada gitu. Iya. Dikasih reward nanti kalau full sholatnya selama sebulan, tak belikan sepeda. Kita ada yang gitu. Atau puasa lah biasanya ya. Iya. Full puasa, nanti tak belikan sepeda. Lalu misalnya bicara tentang hal yang lebih luas. Misalnya karyawan dalam sebuah perusahaan. Sholatnya karyawan itu apakah benar tanggung jawab perusahaannya? Setahu saya kalau sholat itu tanggung jawab pribadi, personal. Tetapi jika perusahaan membuat satu mode disiplin yang disiplin itu mengarahkan karyawannya untuk sholat, itu bagus sebagai upaya bahwa perusahaan itu merasa bahwa si karyawan ini jangan sampai melalaikan kewajibannya kepada Tuhan. Nah, sebatas itu ya. Sebatas itu ya. Supaya si karyawan ini tidak lalai pada Tuhan. Adapun nanti ada intensi atau ada pamrih perusahaan supaya kalau dia sholat biar perusahaannya bagus, ya itu udah maklum, semua orang begitu. Ada orang yang ingin anaknya sholat supaya anaknya itu tertata, bagus gitu ya. Ya itu saya kira bagus gitu ya. Nggak. Bukan satu hal yang dipersoalkan gitu. Itu sama seperti kita sholat mau masuk surga ya, nggak apa-apa dong. Orang disediakan kok. Iya. Disediakan kok nolak surga ini gimana? Boleh diminta. Boleh diminta. Malah ada yang mengatakan lebih baik masuk neraka tapi diridhoi Allah daripada masuk surga tidak diridhoi Allah. Itu udah salah lah. Tandanya orang diridhoi Allah itu masuk surga gitu. Iya. Tandanya orang masuk surga itu berarti dia diridhoi Allah gitu. Iya. Kadang-kadang marah mereka ini kan lucu-lucu aja gitu. Iya. Tapi misalnya ketika orang tua nggak ngasih pendidikan sholat kepada anaknya, dihukumi berdosa. Ya, itu kan tanggung jawab orang tua. Iya. Kalau seandainya perusahaan nggak ngasih spare waktu untuk sholat karyawan, apakah itu juga dihukumi dosa? Oh, itu bahkan nanti masuk pelanggaran undang-undang apa itu? Undang-undang tenaga kerja kayaknya. Kan harus ada hak-hak karyawan. Apa kewajiban bagaimana mereka harus beribadah gitu kan. Bahkan itu melanggar UUD kan. Setiap orang kan mendapat kebebasan menjalankan keyakinannya. Perusahaan itu bisa melanggar itu gitu. Dan bisa banding ke? Bisa. Sekiranya ada karyawan yang mengadukan itu ke pengadilan itu bisa ditindak itu perusahaan itu kan. Terkait sholat kan kita selalu teringat dengan wasiatnya Kanjeng Nabi. Berarti memang sangat spesial sekali perintah ini. Iya. Hingga kemudian yang mungkin kadang dilupakan oleh saya ataupun masyarakat pada umumnya. Kalau Nabi kan menggunakan sholat sebagai permata hati, ketenangan jiwa. Oh iya betul Mas. Memang ada sisi apa namanya self healingnya atau gimana? Iya. Karena kalau kita dari prosesnya saja kan tadi sudah healing ya, Isra Mi'raj itu, sehingga sholat itu pun juga demikian. Gitu. Lagi menggerakkan badan itu kan. Orang lagi duduk di laptop sibuk, tiba-tiba dia harus bergerak untuk dibasuh air, itu kan healing gitu ya. Nah, ini ada guyonan teman saya itu. Karena dia diprotes sama tetangganya yang kebetulan kalau sholat tidak pakai usolli. Tadi usolli itu nggak ada, itu bid'ah, itu nggak ada dalam Islam itu. Terus kata teman saya karena dia nak pondokan itu ya, wah justru Rasulullah itu usolli, itu kalimat usolli itu dari Rasulullah. Masa dari mana? Lah itu ada hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli ya itu. Jadi ketika kita usolli itu
itu ngikut Rasulullah gitu. Karena Rasulullah pernah mengatakan usolli gitu kan. Terus perdebatan ini sebenarnya sih bukan perdebatan panas-panasan, tapi guyon-guyonan. Tapi kalau pikir-pikir ya benar juga gitu. Jadi terkait dengan banyaknya faham, madhab dan lain sebagainya itu bukan menjadi ranah yang harusnya kemudian diributkan sampai terlalu serius. Iya. Yang penting kan kalau bagi saya sih ada orang sholat pakai usolli atau pakai Allah Akbar kabiro atau pakai Allah ba'id bainana wa baina khotoyana kan gitu kan. Itu nggak perlu dipersoalkan. Yang perlu dipersoalkan itu ada orang sholat 3 rakaat jadi 4 gitu kan. Itu aja yang dipersoalan itu. Mau pakai usolli pakai enggak atau takbirnya ada yang gini gitu kan. Yang salah itu kalau misalnya lagi semangat akhirnya rakaatnya ditambah atau enggak sama sekali gitu. Kadang-kadang malah yang lebih woles yang enggak pernah sholat kadang-kadang gitu. Ya perdebatan sholat tarawih aja kan gitu. Iya itu enggak usah selesai gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan Mas. Di tengah masyarakat kan perlu kita sampaikan juga bahwa jadi itu nggak masalah. Nggak masalah itu orang mau pakai yang mana saja gitu boleh. Dulu pernah ada lomba praktek sholat di tempat kami. Jadi yang satu pakai Allahumma ba'id, yang satu pakai Allahu Akbar kabir. Nah yang biasa pakai Allahu Akbar kabir dan dia tidak akrab dengan perbedaan bacaan. Kemudian di akhir sholat itu dia nanya, nabimu beda apa? Kok dari awal sampai akhir bacaannya beda. Saya pakai Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, dia cuma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kok saya enggak? Iya. Jadi ada yang memang tidak akrab dengan keragaman bacaan. Iya. Nah itu tentu di saat ini mungkin bagi saya tidak perlu dipersoalkan lagi. Iya, betul. Bahkan kalau pernah baca riwayat cerita-cerita para ulama itu, Imam Ahmad itu di tahiyat itu kan kita kan biasanya Allahumma inni as'aluk yang itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr itu ini a'udzubika min adzabil qabr itu kan. Imam Ahmad tuh menambah Allahumma ighfir li Syafi'i gitu. Allahumma ampunilah guruku Imam Syafi'i. Orang mengucapkan sayyidina atau tidak itu nggak ada masalah di dalam sholat gitu. Bahwa ucapan itu ucapan-ucapan yang baik di dalam sholat gitu kan. Tapi tentu tengah masyarakat nanti dipermasalahkan gitu. Bid'ah gitu. Terus kan tadi sholat sebagai self healing dan terkadang saat-saat sholat hal-hal yang awalnya tidak dipikirkan jadi terpikirkan. Nah, itu salah satu berkahnya sholat itu. Kunci yang lupa di mana. Itu kalau sholat ingat. Nah, sehingga saya kadang gini. Sholat itu semakin kita lama, itu semakin kemana-mana pikiran. Tapi kan bukannya sholat adalah pertemuan hamba dengan penciptanya. Harusnya kan bisa lama. Iya. Tapi karena daripada baru tuh Allah baru jalan-jalannya kelamaan itu, mending bacanya cepat-cepat aja. Maksudnya cepat-cepat itu yang singkat, tumakninah tapi singkat gitu. Ya, paling tidak ketika sholat, kita berupaya untuk menjaga pikiran supaya tidak kemana-mana. Meskipun tetap kemana-mana. Hampir semua orang begitu. Iya. Berarti yang dimaknai sebagai khusyuk itu apa, Mas? Kalau definisi yang dulu saya pernah ngaji itu, khusyuk itu adalah terlaksananya syarat rukun sholat, terlaksananya sunnah-sunnah yang penting gitu ya. Iya. Nah itu sudah. Selama syarat rukun sunnah terpenuhi meskipun pikiran nggak di situ. Iya, itu sudah khusyuk. Sudah khusyuk. Khusyuk, dan khusyuk itu bisa bertambah ya, bisa berkurang kan. Di Quran kan wa yaziduhum khusyu'an. Nah, jadi khusyuk itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada saat tertentu ketika kita sholat merasa nikmat sekali gitu. Tapi ada saat tertentu ketika kita sholat itu kayak nggak ada kesan apa-apa ada gitu. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa gitu. Tahu-tahu udah tahiyat salam. Iya. Nah, kalau yang jadi imam biasanya nggak merasa itu. Nggak merasa. Alasannya Bu? Ya kadang jadi imam itu kan dia memikirkan harus rokaat ini setelah ini baca apa gitu. Baca apa, jaga image kalau seandainya sholatnya kependekan. Ya terus nanti setelah ini ada sujud yang kedua gitu. Jadi imam itu dituntut untuk selalu waspada, fokus gitu ya. Berarti nilai jamaah itu teramat penting dalam sholat. Iya. Bahkan saya pernah dengar Ustadz ceramah, ini saya juga ngecek
Quran atau hadisnya saya belum tahu, atau ada kaul ulamanya saya belum tahu, tapi saya pernah dengar Ustadz. Ustadz saya sekarang masih ada di Jogja, dia pernah bilang sholat jamaah satu kaum itu akan diterima kalau imamnya itu bacaan Fatihahnya fasih. Lah kalau ternyata imamnya ini tidak fasih, terus bagaimana supaya bisa diterima? Malaikat akan melihat di antara makmum itu siapa yang baca Al-Quran, baca Fatihahnya fasih. Kalau ternyata makmumnya tidak fasih juga, imamnya nggak fasih, yang dilihat apanya? Di antara para jamaah itu, malaikat akan melihat sop sholatnya. Kalau ternyata sop sholatnya itu tidak bagus, imamnya bacaannya nggak fasih, makmumnya nggak fasih, sop sholatnya nggak bagus. Apa yang bisa menyebabkan sholat itu diterima? Nah, kata si Ustadz itu, ada jamaah yang ikut jamaah lari tergopoh-gopoh, terburu-buru dari rumah, hanya untuk bisa ikut sholat jamaah. Nah, gara-gara orang ini, sholat seluruh jamaah itu diterima. Tapi ini saya tidak tahu, ini kalau Qur'annya saya jelas tahu saya tidak ada. Hadisnya juga saya belum tahu. Kalau ulamanya mungkin, tapi saya juga belum tahu di mana. Cuma moral ceritanya si Ustadz ini tadi bagus. Gitu. Moral cerita maksud saya itu pelajaran ceritanya bahwa Fatihah itu penting. Bergegas juga. Iya, bagi imam. Kalau ternyata imam nggak bisa Fatihah, makmumnya minimal Fatihahnya bagus. Kalau ternyata makmumnya ini jamaahnya rapat apa enggak? Kalau ternyata enggak, ada nggak di antara mereka yang bergegas mengejar sholat jamaah di masjid? Nah, kalau ada orang kayak begitu, ini sholat ini diterima. Nah, itu mungkin nanti para penonton ini bisa membaca atau menemukan landasan-landasan yang saya cerita terakhir ini tadi itu ya. Untuk nutup perjumpaan kita ini, apa yang ingin disampaikan terkait Isra dan Mi'raj? Ya baik, terutama tadi ya saya sampaikan kita bersama-sama menjaga sholat. Oh ya, ada satu saya yang lupa itu. Sholat itu dan memerintahkan sholat itu dapat mendatangkan rezeki. Itu di surat Toha itu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Iya. Lanas aluka rizko, nahnu narzukuka, lanas aluka rizko, nahnu narzukuka. Gitu. Jadi suruhlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah ketika melaksanakan sholat. Nah itu nanti akan mendatangkan rezeki. Berarti yang diperintah dan yang memerintah sholat mendapatkan rezeki. Jadi itu sholat itu salah satu pembuka rezeki. Gitu. Memerintahkan sholat sama-sama pembuka rezeki. Gitu. Mungkin itu yang paling mungkin kita hayati dalam kesempatan Isra Mi'raj di tahun ini. Ya. Demikian dari saya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sholat 5 waktu. Amin, amin. Meskipun kodok. Meskipun kodok ya. Jangan lupa kodok sholat. Ini.